Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, siapa orang yang mengamalkan dengan apa yang pernah dia tahu daripada ilmu walaupun satu, maka dia termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang haqqan, yang benar-benar dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mendapatkan satu ilmu terus bisa kita amalkan, maka jenengan sudah termasuk kategori daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru saya Syekh Muhammad bin Ali Bangtiyah, semoga Allah memanjangkan umurnya, beliau pernah mengatakan kepada saya, ta'allamu lita'malu. Kata beliau, suatu ungkapan yang simple tapi maknanya luar biasa. Ta'allamu lita'malu. Belajarlah kalian untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kata beliau seperti itu. Berkata lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, yaqul qalat li walidati, suatu hari ibuku pernah mengatakan kepadaku, berpesan kepadaku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allamil ilma illa idza nawaita al-amala bihi. Kata ibu dari Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau belajar ilmu kecuali terlebih dahulu ketika engkau akan belajar ilmu, engkau niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kata ibu siapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Kata ibunya mengatakan, kalau engkau tidak mengamalkan, tidak ada niatan untuk mengamalkan ilmu, maka sungguh itu adalah malapetaka bagimu nanti di yaumul qiyamah. Nah, menunjukkan bagaimana seorang ibu yang mendidik anaknya agar anaknya ketika akan belajar hendaknya dia memiliki niat yang baik, yaitu dengan niat ingin mengamalkan ilmu. Itu. Dikatakan lagi ada seseorang yang mengatakan kepada Zinun Al-Asri rahimahullahu ta'ala, Zinun Al-Musri, namanya Thauban bin Ibrahim. Thauban bin Ibrahim pernah ditanya beliau, mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin, kapan sih seorang hamba Allah itu mengetahui bahwasanya dia itu ikhlas atau tidak? Bagaimana caranya agar kita itu termasuk orang yang ikhlas atau tidak, itu bagaimana sih caranya kita mengetahui? Maka Imam Zinul Al-Muslim mengatakan ada caranya agar kita mengetahui bahwasanya bagaimana sih ikhlas itu pada diri kita itu bagaimana. Beliau mengatakan, idza badalal majhuda fit ta'ah wa ahabba suqutal manzilah indan nas. Kata beliau, cara agar kita mengetahui bahwasanya kita adalah hamba yang ikhlas, hamba yang tulus karena Allah di dalam melakukan amal ibadah apapun, yaitu apabila dia mengeluarkan atau memberikan al-majhud, semua kekuatannya, semua jerih payahnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi totalitas, totalitas, ngantuk-ngantuk paksa mawon nggih. Ngantuk-ngantuk sampai ngiler-ngiler nggih. Dipaksa dilawan itu hawa nafsunya, ngantuk terus enaknya subuh itu turu nggih, selimutan nggih. Ngali TV, tambah enak gitu. Dipaksa itu semua. Nah, itu diantara orang yang insya Allah kita semua termasuk orang yang ikhlas. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua adalah wa ahabba suqutal manzilah indan nas. Dia suka atau dia itu ingin atau suka jikalau kedudukan dia turunkan di hadapan semua manusia, direndahkan dirinya, egonya dibuang-buang jauh-jauh.
Dengan seperti itu dia termasuk ciri-ciri hamba Allah yang ikhlas. Ngaji berangkat dari beliau tidak ada niatan ingin supaya dibilang wong iku lho apa sregep. Dihilangkan sifat-sifat seperti itu, maka dia termasuk hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kalau tanggal jenengan niatin jenengan sebenarnya kan iki napa? Kuliah subuh saya mau malam. Kalau ilmi menuntut ilmu saya mau malam bu. Niatin apa jenengan? Hadir status ya tadi. Niatan-niatan perlu kita perbaiki lagi kembali sebelum kita melangkahkan kaki kita ke depan ini. Mari kita niatkan untuk dengan niat-niatan yang baik. Ketika santri-santri yang Habib Hasan Asy'ari itu pas ngawas kali Habib Hasan itu timbul kabeh. Wedi apa dikasah. Nggih. Kasafnya itu apa? Jeli. Apa detail ngono. Nabi wali semerap hati tiangnya. Beliau ke antara kebiasaan beliau itu ketika akan keluar dari rumahnya, beliau itu mengajak semua santrinya, anak-anaknya setiap mau keluar rumah ditaharungi. Saat dari modal pintu itu ditaharungi santri-santri kalau ibu-ibu ini. Sebentar deh. Kita niat mau keluar ini niat apa? Mantap. Terus santri kali ibu itu didikte. Niatmu apa? Kata saking pentingnya niat semacam itu. Itu Al-Habib Hasan Asy'ari. Kemudian ada seorang lagi yang mengatakan kepada Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, "Mata yaqulul 'abdu mukhlishan?" Kapan seorang hamba itu dikatakan ikhlas? Oleh yang tadi, yang pertama apa? Memberikan totalitas dirinya untuk ketaatan. Yang pertama, yang kedua menjatuhkan apa? Kedudukannya tidak tinggi dipandang oleh manusia. Kemudian ada kalam lagi, kalam as-salih yang mengatakan wa kana Ikrimah rahimahullahu taala yaqul akthiru minan niyyati shalihah fa inna riya la yadkhulu fin niyyah. Perbanyaklah kalian untuk memiliki niat yang baik karena sesungguhnya sifat riya, sifat ingin pamer diri itu tidak bakal bisa dimasuki dengan niat yang baik. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Situ Turab yang biasa kita baca setiap Senin itu, nanti diwasiatkan gurunya Habib Ali sih dan Al-Habib Abu Bakar Al-Kalim Al-Attas dan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Gurunya Habib Ali itu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Tipengannya gampang ya, ketua Parwil itu Abu Bakar atau dari guru Habib Ali. Gampang aja. Dan gurunya Habib Ali ini terkenal dengan seorang guru yang mastur. Yang mastur itu buatan purun ditinggal dia. Nah, tapi yang tersohor itu muridnya, yaitu Habib Ali Al-Habsyi. Tapi guru nih tersembunyi, buatan senang ditinggalin tiang itu senang. Singit-singitan senang. Nah, Al-Habib Ali pernah meminta wasiat kepada gurunya Habib Ali. Wahai guruku, aku meminta wasiat kepadamu. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Attas memberikan dua wasiat kepada muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Apa dua wasiat itu? Yaitu pertama hifdzul al-zahir dan yang kedua hifdzul batin. Yang pertama adalah hifdzul zahir, yaitu menjaga zahir kita. Maksudnya apa? Kata Habib Ali, yaitu ij'al kulla fi'lin fihi niyyah shalihah. Jadikan setiap apa yang kita lakukan, baik mau berjalan, mau tidur, mau makan, mau masak, mau nopo malih, pada
tahlil pun diniati yang baik. Pun sampai ngaji loh, kalau tak niat tilam wis. Biru lah nggih. Maksudnya semua kebaikan atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini selipkan di situ niat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hifdzul asir, yaitu diwasiatkan oleh gurunya Habib Ali, yaitu untuk menjaga apa hati. Itu dua wasiat yang diberikan kepada Habib Ali Al-Habsyi oleh gurunya. Ada lagi yang mengatakan, Nu'aim bin Hamad rahimahullahu ta'ala yaqul, beliau pernah mengatakan, Darbu dhuhri bisiyab ahwanu alaina minan niyya as-salihah. Al-Imam Nu'aim bin Hamad mengatakan, andaikan aku mencambukkan punggungku dengan cemeti, semacam cemeti, kecut, cambuk kepada musuh atau kepada punggungku, itu lebih mudah bagiku daripada aku memiliki niat yang baik. Menunjukkan apa? Niat yang baik ini wangil. Kayak buatan dilatih gitu, maka akan susah. Di awal memang susah. Bagi tembriki niati bingung pada niat apa. Jangan bingung ya tadi. Caranya agar kita memiliki niat kesane jangan pasti niatnya itu pasti salah. Gampang. Kulo niat sesuai dengan niatnya orang-orang yang soleh. Mari dari berangkat nanti jangan bijing dan pergi. Saya niat seperti apa yang telah diniatkan oleh Romo Yai Gus Rahim, oleh Habib Ali Al-Habsyi, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu paling simpel. Jangan bingung barinya maka niat sing saya bingung, niatkan seperti itu tadi. Saya niat seperti apa yang telah diniatkan oleh orang-orang yang soleh. Dengan seperti itu, maka setiap langkah yang kita langkahkan maka akan berbuah pahala karena ada niatan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan kajian tentang fikih. Itu tadi tentang tasawuf mengenai bab niat. Saya akan membahas tentang bab sholatun nafilah, yaitu bab tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Aqsamun nawafil thalatha. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 3 macam. Supaya waktu dari beberapa apa tulis. Sholat sunnah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada kalanya sholat sunnah itu mu'aqqatah. Apa mu'aqqatah? Yaitu dia memiliki keterkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Sholat ba'diyah, qobliyah, terikat dengan waktu. Ada sholat sunnah seperti itu. Ada sholat sunnah lagi yang terikat dengan sebab. Jadi terikat dengan sebab. Contohnya seperti apa? Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak boleh dia itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid kalau dia belum masuk masjid. Sebabnya apa? Itu masuk masjid. Boten asal mana jenengan niat sholat sunnah tahiyatul masjid tapi jenengan kan sawah. Enggak ada. Karena sebabnya tidak ada. Ada sholat sunnah yang seperti itu. Itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Dijalankan sebabnya dulu, baru dia melakukan sholat sunnah. Contohnya seperti sholat tahiyatul masjid, seperti itu. Kemudian seperti sholat sunnah istikharah. Jangan sholat rumiyin, baru setelah sholat sunnah istikharah. Sebabnya apa setelah sholat sunnah itu kita berdoa, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu macam yang kedua. Macam yang ketiga, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab, yang disebut dengan sholat sunnah mutmainnah. Mutlak.
Dengan niatnya ngeten kok. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi Allahu Akbar. Nah, ini namanya sholat sunnah. Paham ya? Kemudian itu tadi macam-macam sholat sunnah ada 3. Sholat sunnah yang terikat dengan waktu seperti tahiyat, ba'diyah, qobliyah. Ada yang terikat dengan sebab seperti sholat tahiyatul masjid. Ada yang tidak terikat dengan waktu dan sebab yang disebut dengan sholat sunnah. Asal ilmu setunggal. Alhamdulillah. Kemudian ada bagian-bagian atau macam-macam sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Contohnya sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah loh. Qobliyah, bukan dianjurkan berjamaah. Andaikan, Gus, bagaimana hukumnya kalau andaikan kalau ngajak tiang-tiang itu sholat sunnah berjamaah tapi qobliyah ba'diyah, dia mau hukumnya sambutan ini sing sah karangan hukumnya sah boleh, tapi afdolnya sholatnya itu sendiri. Tapi terkadang kata Romo Yai biasanya itu mengajak santrinya sehingga ibu pulang kate terus tempat dan ibu ngajak santri ini dapat sholat duha berjamaah. Afdolnya pada sholat duha itu dikerjakan dengan sendirian. Tapi bagaimana Gus andaikan melakukan seperti itu? Boleh, karena niatnya satu, karena ingin mengajarkan santri, maka boleh. Tapi hakikatnya afdolnya itu sholat sendirian. Paham ya? Itu sholat sunnah yang dianjurkan yang tidak dianjurkan berjamaah. Ada lagi sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, apa? Taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, normal ya. Sholat Witir itu bukan bersama, tapi andaikan jenengan kersane boten supi berjamaah betul betul. Nah, itu tadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu dianjurkan berjamaah. Yang terakhir penutup, tingkatan sholat sunnah yang paling afdol itu yang mana sih? Sholat sunnah yang paling afdol sing pundi? Nah, imut-imut jenengan ini. Sholat sunnah yang paling afdol adalah yang pertama sholat Idani. Apa? Idani. Apa idani itu? Idani, sanes. 2 hari raya. Idul itu 1, kalau 2 hari raya Idani. Terus kalimat edan itu di bahasa edan, singo edan. Berarti singo sing 2 hari raya. 2 hari raya sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Nanti sholat gerhana matahari ya. Kemudian yang ketiga sholat gerhana khusuf, yaitu gerhana bulan. Tuh urutannya, jangan apal-apal. Yang keempat adalah sholat istisqa. Nomor yaitu sholat meminta hujan. Nanti sholat meminta hujan. Jangan sholat banjir ini. Insya Allah aman. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Pertama sholat Idul Adha dan Fitri, sholat hari raya maksudnya. Kemudian sholat gerhana matahari, bulan, hujan. Gampangannya yang kan pun hari raya, matahari, bulan, hujan. Gampang ya? Apa? Hari raya, matahari, bulan, hujan. Gampangnya. Kemudian yang kelima, urutan yang selanjutnya adalah sholat al-witir, yaitu sholat
Itu urutan yang kelima. Kemudian setelah sholat witir yaitu sholat rawatib. Nomor rawatib. Qobliyah. Jadi istilahnya sholat rawatib, sholat qobliyah itu disebut juga sholat rawatib. Itu urutannya. Kemudian setelah sholat rawatib di bawahnya adalah sholat at-tarawih. Apa? Sholat tarawih. Nah ini kesannya jangan buatan salah paham. Oleh karena itu, kenapa urutan sholat tarawih itu di bawahnya urutan sholat rawatib? Terkadang kita itu mantun sholat isya, terus itu nopo langsung sholat tarawih. Jangan berarti nopo buatan paham urutannya afdholiyah sholat sunnah. Pun sampai jenengan mangke benjing mangke ini jenengan sholat isya berjamaah, tapi jenengan buatan sholat sunnah ba'diyah isya eman. Napa? Karena sholat sunnah ba'diyah isya lebih afdol daripada sholat tarawih. Tapi pun salah paham. Wes gak usah tarawih wis. Sholat ba'diyah kok. Bahaya ini. Oke, ilmunya ini mboten barokah ini. Betul, memang sholat ba'diyah isya itu lebih afdol, tapi pun sampai jenengan apa remehkan gitu. Kadang kalau tinggali beberapa tempat itu kalau nanti tarawih di beberapa masjid, biasanya kalau tarawih itu kadang ke masjid pundi kali ini nyari mungkin kan perlu dirubah badan lebih hati. Kalau dengan semerat tiang Indonesia juga mampu saat ini. Nah itu kebanyakan yang saya lihat, kebanyakan orang-orang itu habis sholat isya berjamaah lupa tidak sholat ba'diyah isya karena mereka tidak tahu ilmunya. Sedangkan sholat ba'diyah isya itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat. Jangan sampai paham ya. Alhamdulillah. Kemudian urutan setelah sholat tarawih yaitu sholat duha. Jadi sholat duha itu di bawahnya sholat tarawih. Setelah sholat duha barulah sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu. Nah, sholat sunnah setelah wudhu ini diantara amalannya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Sehingga Bilal bin Rabah itu diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu walaupun beliau itu belum ada di surga, tapi gembira harus gembira selamat ini. Suara ini gerbek rambung, gimana nggih? Itu identitas ini ya. Nah, di antara keistimewaan Nabi Rabah itu, walaupun beliau itu masih belum ada di surga, tapi perompal sandalnya itu sudah terdengar di surga. Apa amalannya? Yaitu mengamalkan setiap habis wudhu beliau itu sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Itu di antara amalannya. Jadi itulah tadi urutan sholat sunnah. Yang paling pertama adalah sholat hari raya, matahari, bulan, hujan, witir, rawatib, terus tarawih, duha, sholat sunnah ya. Jadi kalau jelaskan setiap sholat sunnah tadi, sholat Idul Adha, Idul Fitri, Al-Adha dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi ma'ana bi barakatihim wa bi husni hurmatihim wa alisna bi barakatihim wa ma'ana bi bidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.